Dari sastra. Hmm. Lu tuh sempet sama siapa gitu? Dari sastra. Iya. Apa nih Sas nih lu jangan ngomongin gua enggak lu. Obrolan telepon dan dibawa ke YouTube lah brengsek. Dan udah banyak nih. Jadi enggak cuma satu atau dua nenek, ini udah banyak kan. Banyak nenek-nenek lain Ntar juga. Akhir tahun tuh mau ada nenek gayung fest kalau nggak salah di mana. Dan bener yang tadi kan, tadi yang kayak lu bilang itu kan oknum pelukis gitu. Maksudnya tidak semua pelukis adalah pelukis siluet gitu kan. Iya, betul. Karena ada juga pelukis yang mantan presiden gitu kan. Oke. Sobat PWK, lo suka sebel gak sih ngantri lama di SPBU? Panas-panasan, gerah, belum lagi orang-orang yang gak sabaran suka nyerobot antrian. Tapi sejak pakai Volta, gue udah nggak ngerasain itu lagi bro. Karena gue ganti baterai tinggal ke SGB yang sekarang udah lebih dari 200 titik di Indonesia. Terus tadi gue juga lihat postingan IG-nya Volta. Jarak yang telah ditempuh motor listrik Volta udah lebih dari 100 juta kilometer sampai right now. Volta juga udah berhasil ngurangin 3.300 ton CO2. Ini tuh setara sama nanam 660 pohon. Gokil. Menurut gue kalau kedepannya makin banyak yang pakai Volta, gue yakin banget sih udara kita bakal jadi bersih. Ngomong-ngomong soal Volta, harganya terjangkau banget teman-teman. Mulai dari 12.750.000 aja. Sampai kawan-kawan itu bisa belinya gampang banget. Sekarang Volta juga ada model baru teman-teman, namanya Volta Mandala. Desainnya klasik, cocok buat lo yang pengen riding lebih asik. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja cek IG-nya Volta @officialvolta.id. Dan buat yang mau tahu lebih detail bisa cek di www.voltaindonesia.com. Atau teman-teman mau langsung beli, bisa langsung aja kunjungi official Volta di marketplace favorit kalian. Gokil, sekarang saatnya upgrade ke Volta. Kasih, peganglah tanganku dan tatap mataku. Betapa aku mencintaimu. Katakanlah saat ini sayang, bahwa ku hanya milikmu, milikmu. Gimana bro? Bagus nggak lagu barusan? Bagus. Lu nggak tahu kan? Siapa sih? Parah lu, gua ngefan tau sama band-band kayak gitu. Nama bandnya Salju. Oh Salju. Salju pernah denger lu? Namanya mah pernah. Oh pernah. Jadi Dengar punchline. namanya. Apa? Jadi punchline. Enggak juga. Teman-teman PW kawan, kita kehadiran lagi. Kehadiran lagi anjing. Dulu pernah diundang dan diundang lagi karena viewernya oke dan permintaan masih banyak. Ini Masih dia. banyak ya. Ozar Ranggote. Walaupun yang sekarang nih gue agak beban sebenarnya di sini, Pras. Kenapa? Karena terakhir partner gue kesini lucu banget, apa nyablon baju. Gila loh, mencuri perhatian satu kru-kru ini. Entertain sekali. Memang sastra SS-nya Spotlight ya. Gokil sih itu. Jadi tayangan TikTok di mana-mana anjir. FYP itu ya. FYP itu FYP itu, tuh. gokil. Yanti pun pasti terkesan hanya dia yang effort untuk nyablon baju kan. Gombal-gombal verbal mah semua bisa Pras ya kan. Lu nggak bawa apa-apa deh. Gue polosan aja. Langsung aja ke intinya ya. Katanya lu kesel sama orang Padang gak? Kan gue ada darah Padang juga brengsek. Lah bisa jadi. Kesel antara orang sendiri bisa sih. Enggak lah. Suka gue sama orang Padang. Benci katanya, gue dapat kabar. Siapa yang bilang? Ada yang bilang, ya mau fitnah aja. Gak ada. Saya suka Padang saya suka Padang. Karena gue lihat terakhir itu lu bikin konten apa gitu tentang Padang, masakan Padang gitu. Overthinking tentang masakan Padang gitu. Kenapa lu overthinking itu? Karena misterinya buat gue adalah kok orang Padang yang bisa nemuin makanan paling enak dan beragam di
Indonesia ini, Pras. Coba kenapa Padang coba? Padang tuh bebas mau bikin apa aja nama makanannya. Namanya. Termasuk nama restoran Padang Merdeka. Kalau Papua nggak boleh bro. Loh, iya kan? Ada Padang Merdeka. Iya. Cuma Padang bisa merdeka. Yang lain mah nggak bisa ya. Iya. betul. nggak bisa. Padang mah emang bebas gitu. Karena masakannya enak. Lu percaya kalau dan lu suka? Gue suka. Nah itu makanya kenapa gue overthinking di TikTok itu karena menurut gue kok Padang gitu. Kenapa nggak daerah lain gitu? Kok yang paling jago masak kok Padang? Apa dulu penjajahnya banyak yang chef di sana? Apa gimana gitu kan? Gue mau membuka rahasia. Rahasia. Sebenarnya kita tuh ada keturunan Perindapan. Oh gitu. Banyak pakai tangan orang Padang kan. Oh. Muka-mukanya kan gua kalau pendek kan Perindapan banget nih. Oh gitu, makanya makanannya enak-enak ya. Makanya makanannya enak-enak. Ya mungkin katanya sih emang kan Padang itu kan laut ya. Kota utama dari Sumatera Barat itu kan Padang. Terus penjajahannya kalau nggak, bukan penjajahannya, sorry. Orang India banyak berdagang ke Sumatera Barat kalau nggak salah dulu. Jadi mungkin masakannya tuh banyak dari rempah-rempah, sama kayak India kan juga begitu. Masakannya juga rempah-rempah juga. Rempah-rempah. Ya. Itu dia. Lu masakan Padang yang paling lu suka apa? Gua gulai otak kayaknya gua. Karena memang anak Jaksel kan banyak kekurangan otak gitu. Gue udah tahu kalau itu punchline. tapi tetap Pras. Kenapa orang India milihnya ke Padang, nggak ke daerah lain misalnya? Ya kan? Gua nggak tahu ya. Ya mungkin sudah begitu adanya. Tapi kayaknya nggak mungkin ke Papua yang gue bilang tadi gitu. Karena jauh jaraknya dari India ke Papua. Jauh banget, mungkin jadinya ke Sumatera Barat gitu. Tapi lu beneran suka gulai otak? Gue paling suka gulai otak kalau di nasi Padang. Ini ya. beneran suka berarti? Beneran suka gue. Bukan punchline tadi bukan, tuh. Bukan, emang beneran suka. Emang bener suka. Dan nggak semua punya kan, nggak semua tempat makan ada gulai otaknya. Iya betul. Beberapa pun ada. Jujur gue kalau di Jakarta daerah Jawa lah, kalau ada gulai otaknya, gue agak ragu memakannya. Karena? Gue nggak tahu ya. Gue pernah sekali makan lebih ke monyet, gue rasa. Otak monyet itu. Iya, otak rasa. monyet. Tiba-tiba gue gitu sendiri gue, gitu nyempil. Gitu. Tato lo nambah pisang gitu, mas pisang mas tato gitu ya. Kayaknya enak pakai nasi. Gulai otak gue. Gokil. Oza Raguti baru verified juga. Alhamdulillah Pras akhirnya. Alhamdulillah akhirnya diakui juga oleh Instagram keberadaan kita kan. Terima kasih IG. Udah berapa lama itu? Wah gue request udah berapa kali ya? 10 mah ada lah. 10 kali lu request? Iya kalau dihitung-hitung dari awal ya. Kan ada caranya nih biar mungkin teman-teman ada yang pengen juga. Udah banyak nih followernya gitu, tapi nggak juga karena emang lu nggak asik mungkin ya. mungkin. Caranya itu kan kirim KTP, berita. Ternyata pakai video YouTube juga bisa, Pras, nggak harus berita. Oh, video YouTube juga bisa. Priska sebenarnya ngajarin gue, kan dia verified kan. Iya. Gue DM kayak Pris, kok lu bisa verified gitu. Nah, dikasih tahu lah sama dia cara-caranya gimana. Sebelumnya gue udah request dari lama, karena kan komik kadang gitu kan, kayak followers ada K-nya dikit, bisa verified nih gue nih. Nah, kadang gitu. Oh, dari video YouTube pun bisa berarti ya? Bisa. Tergantung banyaknya kita di viewsnya kan. Jadi misalnya berarti Kuat Ma'ruf bisa dong. Kuat Ma'ruf bisa verified. Kalau dia udah tayang di mana-mana tuh. Benar, dan viewernya juga oke kan. Iya. Oke banget menurut gua. Bisa dong harusnya kalau beritanya begitu. Kuat Ma'ruf bis, ya kalau dia kuat mental untuk request. maksudnya kan sibuk kan, masih banyak kegiatan lain lah gitu. Bisa verified itu. Bisa ya? Bisa verified. Walaupun mungkin brand kalau mau endorse agak bingung ya mau. Gitu. Ada kali kayak apa minuman jujur atau apa gitu bisa di endorse gitu. Aneh banget ya Allah. Nanti gue juga hari ini gue tuh 2 kali nih ketemu si Oza nih di PWK 1, ntar di Noise. Habisnya ke Noise kita. Sumbu pendek podcast. Itu lu sama siapa aja? Itu gue sama 2 podcaster gitu, namanya Dito sama Marsud. Jadi dia tuh tadinya bertiga, Pras, di platform podcast yang lama kan. Habis itu
bertiga, satu hijrah nih. Hijrah tuh bukan tobat tapi ikut partai politik. Mereka ada temen. Oh, hijrah itu kan banyak hijrah ya. juga Hijrah tuh, kan, iya, hijrah hijrah juga. juga. Iya, iya betul. Nah pada waktu itu podcast Kesel aja masih sangar tuh, belum norak Jaksel seperti sekarang lah gitu kan. Sehingga kita DM-an, terus gue diajak, Bang mau nggak gabung jadi personel. Di posisinya waktu itu mereka tahu bahwa gue tuh pengen banget masuk Noise tapi nggak masuk gitu. Akhirnya dia kayak, ayo lu gabung sama kita aja biar bertiga lagi di Noise gitu. Gabung lah gue. Makanya namanya Sumbu Pendek. Sumbu pendek, karena sama tentang premis kemarahan juga gitu. Kesel kita dengan netizen. Apapun yang kita Apapun itu. Apapun itu. Udah berapa episode ya di situ ya? Gua udah Berapa season? kita kayaknya episode 105 apa 104 nanti Anjing, kita udah nih. banyak banget Udah loh. lama pras, makanya kadang premis udah mulai bingung. Kok kayak semua teman gue yang nyebelin udah gue omongin ya gitu. Sopan Stay Apalagi juga top 2 terus kan? top 2 terus iya. Iya, Sopan nah itu Stay. karena lagi semangat-semangatnya. Coba Terlihat ntar kalau udah biasa gitu karena udah aduh. semua yang baru mulai di Noise pasti masih semangat banget. Masih semangat. Biasanya banget. sih begitu. Gokil. Oh, Zarang Putih. Gue juga dapat kabar kalau Dapat kabar. lu tuh sebelum begini-gini lah. Begini-begini. Lu pernah dagang ya? Sebenarnya sampai sekarang mah gue masih dagang pras. Dagang apa itu? Makanan. Apa? Dulu pokoknya gue ada dimsum sama ayam geprek gitu. Dimsum Ben Hill sama geprek ceban namanya. Geprek ceban. Emang harganya ceban. Ceban. Jadi gue nyari pembeda kan. Lu kan udah kaya, Bro. Ya orang tua gue yang kaya, pas gue lahir doang kan. Oh, gokil. Nah gue nyari pembedanya apa nih ayam geprek yang lain ya. Jadi tuh resep emak gue. Kita mau jual gitu kan. Oh gue mau bikin geprek yang ceban nih, satu-satunya yang paling murah di Jakarta gitu kan. Nah tapi kata temen gue yang kerja di industri makanan kayak, lu salah kayak gitu, lu kalau kemurahan tuh orang malah curiga gitu, dikira tikus ayam lu nanti gitu. Oh, pernah disangka itu. Takutnya kata dia. Takutnya. Padahal kan emang tikus gitu. Enggak, ayam. Ayam teman-teman, jangan takut ya. Bisa dicek di GrabFood dan GoFood. Berarti sampai sekarang masih ada. Masih ada, Pak. Masih ada. Masih Silakan ada. teman-teman kalau mau geprek tikus. Enggak, langsung- ayam. Langsung aja. Ayam walaupun memang tiren sih. Ayam normal. Tapi kayaknya kenapa gue jarang promosiin karena lagi mau di branding, Pras, kayak gue mau lepas embel-embel cebanan nih kalau bisa gitu. Pengen mau nama naik baru. harga. Naik harga dan itu menghilangkan kecurigaan orang-orang tadi. Atau enggak gini, jangan diganti cebannya kayak ayam geprek dulu ceban. Sempat ceban, Sempet ya, ceban, ya, gitu ya. aja. Yang Jadi sempetnya cebannya kecil masih ya, ada. sempetnya kecil Iya. ya. Masuk season baru lah gitu. Jadi kalau orang mau beli, ini ceban mas, sempat gitu. Sekarang mah 16.000 gitu. Nipu Mau minum customer. apa lu? Mau minum apa? Minum teh manis anget lah ya. Teh manis anget. Teh manis yang anget. Gua juga teh manis anget Yanti, Teh manis tolong. anget. Nggak jadi yang es. Hah? Tadi es teh lu bilang. Anget aja. Anget. Karena kan anak Jaksel kehangatan keluarga kan nggak dapet kan, jadi. Iya. Itu emang bener ya anak-anak Jaksel tuh kan rata-rata mentalnya agak goyang katanya. Iya, Gua dan- mau lihat kayak gitu terus tuh anak-anak Jaksel. Iya kan, gue kadang di Twitter tuh mulai ada orang yang mulai mention gue kayak ternyata bener kata Oza gitu. Awalnya dikira gue ngarang, padahal emang asli kan. Kayak terutama tentang broken home ya. Kayak sekarang definisi broken home tuh udah turun semenjak ada Jaksel nih menurut gue. Oh, jadi Jaksel tuh Mekahnya orang-orang broken home ya? Bukan. Iya kan? Jadi kayak ada dari Purworejo gitu. Broken home di sana kurang ini. Iya, pergi ke Jaksel gitu. Padahal Jaksel baru dia tahu kayak, oh gue harus tato mawar di sini gitu, baru oh harus Jepang di punggung mas gitu. Gitu broken home yang benar gitu. Aduh ya Allah. Bedanya gitu. Kalau di luar tuh kan, kalau dulu pas kita misalnya sekolah kan broken home ya orang tuanya cerai, udah itu Iya, kan sesimpel iya, itu Pras. iya. Sekarang enggak, misalkan lu passion gak didukung gitu, jarang ngobrol aja udah dibilang broken home. Itu langsung broken home. Broken home, diklaimnya broken home itu. Anak ini ya berarti ya Gen Z Gen Z, Gen Z ya Gen Z, rata-rata Gen Z. ya. Iya, Gen Z. gue lihat anak-anak sekarang tuh banyak yang manja tau. Iya Gen Z. Iya, jadi broken home tuh adalah privilege.
Privilege betul. Betul kan? Broken home. Broken home adalah privilege ketika dia wah mentalnya kena, gua Benar. akan menceritakan ini Iya. ke wanita. Wanita, Pras. Wanita pastinya. Karena gini Pras, beberapa tahun lalu tuh cowok deketin cewek pamer mobil ya kan, Iya, pamer misalnya handphone mahal. Iya. Sekarang gitu-gitu udah nggak ampuh, tinggal kayak beset dikit di sini. Kenapa tuh? Dipukul papa dulu gitu. Wah, tuh langsung hotel, Anjir. langsung hotel itu. Sama kalau nggak di sini nih lone wolf gitu. Lone wolf, lone wolf. Dia tulisnya gue nih sendiri makanya gue bikin ini tai Ah, kucing anjing. itu. Biasanya kan begitu tuh jadi Kayak privilege gitu, buat ah. dapetin cewek rata-rata gue lihat sih. Orang sekarang Gen Z tuh udah mulai ada yang misalnya kayak kamu ulang tahun ditanya sama orang tua kan mau kado Iya. apa ulang tahun, boleh nggak papa cerai sama mama gitu supaya aku broken biar bisa bungkus-bungkus cewek kan, brengsek emang Gen Z tuh. Iya ya, beda tekniknya sekarang ya. Beda, Broken beda. home dapet cewek. Jadi cewek tuh seneng lihat dia ini kusut gitu. Iya. Semakin kusut nih cowok, semakin sange dia. Semakin sange dia, Iya, itu begitu dia. tuh. Aneh Aneh banget kan? lah, bocah-bocah sekarang anjing. Terus kemarin tuh ada apa anak hamil di luar nikah apa? Oh ini Berita apa? Ponorogo. Itu dari Ponorogo. Jaksel juga bukan? Memang bukan Jaksel tapi kan ini kan kita lagi masa-masa mau Jaksel apokalips dikit lagi Pras. Jadi cepat atau lambat satu Indonesia tuh akan Jaksel kan. Gue pas liat Ponorogo juga kayak wah udah sampai sana nih gitu kan. Gue juga khawatir tuh. Iya. Makanya hati-hati kalau udah mulai ada misal yang tinggal di daerah nih, Iya. mulai ada misalnya stand boba, mulai ada klub-klub malam tuh udah mulai kena tuh beberapa bulan kemudian ada yang hamil gitu. Di daerah-daerah mana gitu dengan gaya broken home juga mungkin. Gue berharap ya kejakselan di sana agak diredam lah gitu. Mungkin masukin budaya-budaya jaktim sedikit-sedikit supaya nggak terlalu misalnya mulai. Makanya lu mulai berteman dengan mana aja ya jaktim Iya, gitu. gue mau mencegah sebenarnya jaksel apokalips ini Pras, supaya jangan terjadi kan. Bahaya kalau satu negara broken home semua kan bahaya kan, kayak penghulu nganggur nanti gitu kan. Tapi porosnya gara-gara lu juga tahu. Kayaknya Sebelumnya Jaksel tuh emang sudah ternama dari dulunya. Dewa aja ada lagu Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Oh, Selatan Bener kan? Jakarta tahu Nah, gua. itu kan buat ya tahu lah, berarti kan dari dulu tuh sudah begitu adanya. Iya, Dengan ditambah adanya lu semakin berkembang tuh. Iya kan? Salah tafsir dengan Salah kata-kata lu. tafsir, salah Padahal itu tafsir. punchline dia Iya. ini bener bukan punchline gitu. aneh kan? Kan gue bukan dakwah di TikTok, tolong dong. Itu kan bercanda kita di sana. Jangan diterapkan gitu maksudnya, jangan diterapkan. Betul. Kayak begitu. Terakhir Oza kesini belum punya pacar. Belum punya pacar. Sekarang masih juga belum punya pacar juga nih Pras. udah setahun ya kayaknya ya. Udah setahun. Hampir setahun. Masa lu nggak ada singgah ke rumah siapa gitu untuk main selama setahun ini percobaan. Umur juga udah 31. Iya kan. Nah masalahnya kalau yang seumur gue itu pasti rata-rata udah nikah semua Pras. Atau bahkan beberapa udah janda bahkan. Udah janda. Nah pilihan gue hanya deketin Gen Z kan. Nah itu gue susah banget tuh kayak gitu Susah tuh. ya. Susah. Padahal keluarga lu aman-aman aja. Keluarga gue sih aman-aman aja. Justru itu makanya gue susah. Tapi Gen Z. gue dengar dari sastra. Lu tuh sempet sama siapa gitu. Dari sastra. Iya. Apa nih Sas nih lu jangan ngomongin yang enggak lu. Obrolan telepon dan dibawa ke YouTube lah brengsek. Mana sih? Oh jadi lu sering telepon-telepon Ih, curhat. Awal kayak pengen ngombut cuma 2 menit aja. Sas, gitu. Curhat sama orang tolol. Dia aja problematik mulu ya, kenapa gue curhat sama dia ya? Maka dicongkel-congkel kan. Bagus untuk podcast. Iya. Iya kan umur udah 31. 31. Nyokap lu gak nanya-nanya? Bodo amat. Nyokap gue santai, tapi kan gue untungnya gue ada abang sih Pras, jadi gue kayak ada bantalan gitu. Abang loh. lu juga belum? Abang gue juga belum. Berapa umurnya? 40? Enggak. Berapa? Beda setahun doang. Oh beda setahun. 32. Oh hampir sama gede kalian ya. Makanya. Oh. Begitu. Duit lu udah banyak. Gue tuh malah denger ya temen-temen ya. Dari pihak MLI langsung. Biar kamera langsung. Adalah orang MLI. Gila Uza.
udah bisa beli rumah 5M gini. Anjing. Amin. Nah, gila 5M loh. Dia ngomong ke gua, kan gua sedih anjing. Kan gua talent juga. Gua buka dompet, alhamdulillah masih ada 2 juta. Iya loh, Zak, ke Korea, ke Amerika. Tapi kalau itu kan kerjaan, Pras, diongkosin kalau itu. Iya, nggak mungkin diongkosin doang kalau nggak ada gajinya lu ke situ mah. Iya, maksudnya dibayar juga. Cuma bukan duit gue sendiri beli tiket, beli hotel gitu Iya, enggak. iya pastilah gitu. Jadi rumah gimana 5M itu? Enggak apa segitu juga. Amin lah ya. Tapi belum lah. Belum sampai segitu ya? Kayaknya sih belum ya. Antara belum atau mungkin emang gue nge-handle duitnya tolol ya. Jangan-jangan harusnya sampai gitu kan. Tapi pengen sih, Pras. Kayaknya deket-deket ini gue pengen sih rumah sendiri gitu kan. Udah saatnya lah kayaknya. Lu ke Amerika kan sama Erigo ya waktu itu? Sama Erigo. Gimana kondisi Amerika, jauh nggak perbedaannya dengan Jaksel? Amerika, nah dia lebih jaksel lagi dibanding Jaksel Oh, lebih sendiri. Jaksel lagi? Karena di Times Square tuh kan banyak iklan-iklan kan. Iya, Ada betul. kayak film, musik, Iya. acara gitu. Tapi yang paling gede pertama gue lihat tuh tentang lu boleh telepon nomor ini kalau lu ngerasa ada mental health gitu. Di Amerika? Di Amerika. Oh, lebih parah lagi dong, sampai ada Sampai iklan ada buat hotline-nya. Kalau lu menyelamatkan orang gitu ya? menyelamatkan dari mental health gitu. Wah, ada di Amerika Cuman begitu ya? bedanya yang di sana pada nggak bikin thread di Twitter gitu doang. Kalau di sini Maksud lu kalau di sini kan agak bacot gitu ini ya? kan agak speak up kan. Di sana enggak. Gitu. Tapi itu mental health itu dari sana deh kayaknya di awal-awal deh sebenarnya. Setelah Dari gue pikir-pikir sana dari awalnya. Amerika Dari kayaknya Amerika. itu. Oh. Orang-orang Amerik. Sini Yanti. Sini Yanti. Sini. Ya udah nggak berani gombalin Yanti, udah kalah sama sastra lah effortnya. Yanti make up tadi gokil. Tapi selalu ini ya, masker ya selalu Iya, ya waktu Yanti. waktu sastra kesini tuh kopi kapal api ditabur sini. Waktu usah datang pakai make up gokil. Terus gimana Amerika? Mantap. Apa aja yang lu lihat di situ? Ya Liberty, Kulturnya. Times Square, kulturnya. Kayak lebih cuek Kalau sih. Liberty kan gue kayaknya dari kecil udah tahu ya. Itu nggak perlu ceritakan lagi. Sifat-sifat orang di situ. Ininya Pras kayak kan gue open mic kan. Di sana Di sana? open mic. Bareng Panji. Bareng Panji sama Uus juga. Nah, jadi orang tuh abis open mic, udah dia abis naik, abis itu dia pulang nggak ada perasaan bersalah gitu, kayak nggak ada nongkrong. Mau dia ngebom, mau dia pecah. Pulang aja. Jadi abis open mic bubar aja udah gitu, kayak nggak ada apa-apaan. Dia nggak ada stand up Amerika Nggak ada komunitas dia, gitu. nggak ada kayak jam segini masa udah pulang, nggak ada yang gitu-gitu di Iya, sana. parah banget lu gitu. Terus jam tetap belajar pulang, ya. terus tetap pulang diomongin bareng-bareng. Nggak gitu. ada. Kayaknya nggak ada sungkan di sana kayaknya. Oh, rasa basa-basi nggak ada. Bahasa-basi nggak ada. Lu makan nggak perlu kayak eat mas, gitu nggak perlu. Di Bro, sana. eat gitu kan ya. Makan sendiri. Makan sendiri. Kagak ada kesungkanan. Itu sih yang paling berasa sih. Iya, karena mereka nggak ada ini pelajaran KWN sama sosiologi kan. Nggak ada ya, PPKN nggak ada dia. PPKN gitu nggak ada dia. Makanya jadi begitu. Gokil. Tapi selama lu open mic di sana seru nggak? Seru, gue sih cuman sekali ya open mic, dan gue jadi langsung udah bawain materi yang udah jadi aja lah gitu, nggak usah nyoba-nyoba baru kan. Jadi ya memuaskan sih hasilnya. Memuaskan di situ Memuaskan menurut lu? hasilnya. Oke. Atau sense of humor orang Amerika emang kuring? Kayaknya Kalau di harusnya sini kan makin lama kan stand up makin sulit ya. Makin sulit. Iya sulit. kan? Jadi terlalu banyak kita lihat orang jago, jadi kita susah buat ketawa. Betul. Malah nonton Ebel kita malah seneng gitu kan. Iya. Ngok gitu Iya, ketawa gitu. Kalau di situ lebih ke verbal. Di act sana out. kayak kalau pas gue dateng kan banyakan komik yang nonton Pras. Jadi gue naruh point of view-nya, gue ini orang Indonesia baru pertama ke New York gitu. Jadi mereka bisa ngerasain ininya kan. Rasanya gimana sih untuk turis ke sini gitu. Ramah nggak orang komik di sana? Ya itu dia nggak ada interaksi sama sekali gitu. MC juga cuma manggil-manggil doang, sepanjang 2 punchline manggil. Oh, dia yang nggak lama-lama ya? Enggak, yang enggak. nyari panggung juga kan? Karena lama, turun bentar, bentar. Ayo udah, ntar belum panas. Nggak, dan dia sendiri kan, nggak berdua gitu. Yang Kalau di sini sendiri. rata-rata berdua. Di sini kan Kalau kenapa sendiri di penonton sini dulu? meninggal ya? Lumayan meninggal.
Hanya nama-nama tertentu lah yang kuat sendiri lah. Harus berdua ya. Kalau sendiri takut biasanya kalau di sini. Bukan takut sih. Emang lebih seru berdua. Lebih enak Gua berdua. luruskan ya. Bukan Emang takut. lebih seru berdua Lebih seru gitu. berdua. Kayak Kalau MC. muslim coki Iya, gitu kan berdua. berdua. Kalau muslimnya doang ya muslim gitu. Iya. Kalau coki doang ya coki Iya, juga. coki gitu. Benar-benar gitu. Dan gue lihat akhir-akhir ini konten lu tuh banyak bareng Coki. Betul. Lagi deket-deketnya sama Coki. Benar, benar. Mantap. Gimana? Apa nih arahnya nih? Oh, iya pertemanannya. Oh, pertemanannya. Jangan arahnya. Orang kalau udah nanyain Coki itu aku mana nih arahnya nih? Enak sih karena kan dia nggak tiktokan gitu kan. Jadi gue coba gabungin ibaratnya bercandanya Coki, gue bikin format tiktoknya gitu. Dia nggak punya TikTok ya? Dia kayaknya punya akun buat mantau-mantau doang Coki. Kalau mah. lu ada main? Gue di main TikTok? banget TikTok gue. Oh, lu main banget. Gue tuh udah berhenti main TikTok gara-gara gue tuh di take down terus. Nah lu ngapain tuh? Ada Katanya kekerasan. lu ngapain emang? Ngapain terakhir gue ya? Ini satpam cuma ngomong gini tapi naik mobil, naik ke jendela mobil. Masa Elunya? itu nggak boleh anjir? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau toket boleh. Nah itu dia anehnya. Orang Lu kan sastra. anak TikTok banget. Heeh. Ada nggak penjelasan buat itu? Biar gue paham nih main TikTok. Itu mah agak aneh pasti buat yang pengen main TikTok juga ya. Kadang kayak ibaratnya kayak Sastra itu pernah ngeposting video dia joget sama Abel di parkiran. Itu di take down karena dianggapnya bahaya ntar lu ketabrak mobil gitu. Nah tapi kok malaikat mau challenge tuh yang bocil-bocil berhentiin truk gitu kok Iya, FYP itu kenapa dia. FYP gitu? Agak aneh. Berarti emang kayak hati-hati kalau di parkiran tahu-tahu lu ketabrak mobil. Kalau Iya, langsung iya. truk boleh, mungkin gitu. Peraturannya gitu kayak Oh, Bro. cewek pun apa namanya mau seksi-seksi nggak apa-apa, Iya. nggak bakal ketabrak mobil, ketabrak titit. Iya. Kan gue kayak maksudnya kayak cewek seksi pakai BH tuh tayang di TikTok kan. Iya. Tapi Yono itu topless doang pakai celana. Ke take down gitu. Di take down kan ya? kenapa? Ya Yono nggak seksi katanya gitu. Six pack dulu masih baru boleh loh gitu. Tapi emang agak aneh Pras. Peraturan TikTok tuh kita nggak. Gue aja Mas Sastra tuh karena bikin video takut-takut juga. Violation gitu kan capek. Iya anjir, kapan terakhir gue buka TikTok ya? TikTok apa gue udah hapus? Oh belum, kemarin sempat gue hapus. TikTok. Iya ke download lagi. Tahu lagi ini aja. Nah nih langsung tuh. Nah Tuh. cewek-cewek. Tuh Ali Bayhak. Iya. Nggak ada sih seksi-seksi gue. Tuh nggak ada ya. Tuh mau lihat home gue nggak ada yang Aman, seksi. aman. Bocah-bocah emang target gue bocah-bocah sih. Ya mendingan seksi dong. Mendingan seksi kalau itu. Anjir, Iya, TikTok, iya. Instagram. TikTok lu udah verified? TikTok belum, baru Instagram doang. Susah ya kalau gitu ya? Iya, TikTok kayaknya nggak bisa Harus punya orang dalam ya kayaknya ya. Kayaknya ya, gue juga nggak tahu tuh cara verified gimana di TikTok. Harusnya MLI bisa dong ya. Iya ya, untuk ngurusin Kalau lu itu. MLI yang bantuin? Enggak, gue itu dapat tips dari Priska, habis itu gue request aja langsung. Langsung. Si Priska pakai video YouTube katanya kan, kayak lu jangan berita semua, kasih YouTube juga gitu. Yang video bagus-bagus gue tanya sama dia, lu pakai video apa Pris? Somasi sama Tonight Show, ya gue samain aja. Oh yang banyak viewsnya. Sastra Gitu. sampai bikin itu. Sampai bikin verified juga kan Verified dia. palsu dia sama Apos tuh emang tuh. Tapi kan IG lu pernah ke band. Iya kan? Si IG. IG lu. IG nggak pernah gue TikTok ke band. Oh TikTok. Gara-gara politik. Kayaknya antara alasannya gara-gara yang tadi juga itu entah kayak gue waktu itu ada hateful ideologi katanya. Jadi Hateful kayak ideologi. menyebar kebencian katanya gitu. Oh sampai sebegitu TikTok ya? Ada kayak gitu juga Pras. Makanya banyak banget peraturannya. TikToknya berasal dari mana sih? Cina ya? Chinese. Cina ya? Kayak kok kita nggak boleh nyebarin kebencian loh, nyebarin COVID gitu kan gue sempet. Iya. Lu buka ininya sarangnya kan gitu. Makanya. Kenapa lu nggak ke band? Iya. Susah memang di TikTok tuh kalau mau nggak kena sama sekali mah. Kita ada STMJ ya teman-teman ya. Dari kearifan lokal ID, Bang Oza, band lu ada rencana comeback dengan formasi lama nggak? Nih, gue pernah ngajakin Oza ngeband juga waktu itu. Betul, tapi gue bilang gue udah punya band. Nah, berarti kan dia loyal dan setia banget sama bandnya. Iya. Gitu. Nah,
Ini comeback cerita. Berarti lu udah bubar. Gua keluar. Maksudnya keputusan bersama untuk gua nggak bergabung lagi gitu. Gara-gara Ya jadwal dan lain-lain hal lah gitu. Kayak mereka mau serius juga, jadwal udah susah gitu kan. apa sih nama band lu? Piston. Piston. Tapi kemarin waktu Piston ulang tahun ke-10 gue main 2 lagu. Ke-10? Iya, ulang tahun ke-10. Berarti udah lama banget dong band ini. 2012 lah hitungannya. 2012. Dan lu 2012. nggak pernah keluar tuh selama 2012. Gak pernah keluar, gak pernah ganti personil juga. Lu termasuk founder berarti? Gua termasuk founder gitu. Piston. Udah ada YouTube-nya? Ada beberapa single di YouTube, di pengen Spotify lihat ada albumnya. Masih ada lu nggak? Masih ada gua. Lu kan drummer kan? Drummer kan lu? Drummer. Piston. Kok yang keluar motor ya? Piston band ada nih. Beda tuh kayak band. Oh, ini tuh, nih. Ya, itu gua tuh ya Wih, kan. gokil. Coba kita dengar. Yoi. Oh, metal. Punk metal. Oh. Musik-musik gelap gitu lah. Pantesan lu nggak tahu salju ya? Pernah dengar namanya. Pernah dengar namanya. Asbak pernah. Tuh keren lu, Za. Lu dengan sudah selama itu band lu, maksudnya bisa lu tinggalin gara-gara jadwal. Kan menurut gue sih parah ya teman-teman Piston ya. Ya jangan dong, gila lu. Jangan ke situ dong. Wah, ternyata ini bukan jalan suksesku gitu ya. Jadi karena kayak mereka mau serius juga, gue lagi serius juga, jadi susah ketemu jadwalnya. Dan karena kalau latihan tuh gue udah habis kerja udah agak lemas gitu. Kalau dulu kan masih bisa strong gitu ibaratnya. Oh, jadi kemarin sempat latihan juga lu? Sempat latihan tapi udah nggak fit gitu. Masih sempat semenjak gue stand up masih bergabung, ada beberapa panggung masih gue yang main. Apa sih baru ulang tahun ke-10 kemarin lah baru gue comeback lah tuh 2 lagu. Oh, gitu. dengan udah ganti lagi dong drummernya. Ada penggantinya. Masih edisional atau masih nunggu? Masih edisional. Masih Setahu edisional. setahu gue masih edisional. Oh, nggak ada ajakan. Udah aja comeback aja gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Udah sama-sama sepakat aja. Oh, bocahnya udah kesel duluan ya. Kagak pras. Baik. Jadi buat teman-teman Oza tuh punya band Piston namanya, silakan didengerin di YouTube. Dia adalah drummer. Itu kayaknya tahun lalu gua ngajak lu. Tahun lalu awal gue masuk, kalau gue masuk ML itu. Ayo bikin band, gue bilang. Waduh, gue udah punya band gitu. Iya, gue udah ada band. Terus malah keluar. Iya. Ada niat mau bikin band baru. Kayaknya gue sama Sastra Nama bandnya apalah gitu. Jadwal longgar. Jangan dong. Gue malah baru bikin band juga, tapi band alter ego yang di luar dari hahaha yang kalian lihat. Iya, ini band serius berarti. Band serius, bodo amat apa kata orang. Walaupun ntar video klipnya tayang, tetap kocak gitu. Iya, pasti Ya gitu nggak sih. apa-apa. Ya gue nggak apa-apa. Untung emang ini udah serius, nggarap lagu 2 bulan. Mau gimana pun tetap kocak. Iya, pasti gitu sih. Geser dari Michikong. Oza kan temennya Sastra. S. Nah, S-nya tuh sab atau suka bungkus, Bang. Ya Kalau kan? sabu itu nggak mungkin ya seorang Sastra tuh. Suka bungkus juga enggak, lebih ke suka bungkus sabu dia kayaknya. Ya. Bersih Sastra mah minum aja formalitas, beras Sastra mah. Iya. Minum pun dulu pernah minum bareng, terus dia cuma dikit doang. Iya. Ya gayanya emang teler sih. Dari kelihatan kayak orang suka mabuk kan, pas awal kenal kan. Oh ternyata Gesit kagak gitu, keringetan. Bersih dia. Ngerokok juga enggak Sastra kan? Ngerokok enggak dia. Geser. Henry Yogista. Siapa orang yang pertama kali menciptakan arisan spray? Maksudnya? Arisan spray, siapa yang Spray. menciptakan pertama kali? Emang ada arisan spray? Lu nggak, dia nanya ke lu main ini bukan? Bukan. Hah? Nggak ada ya? Gue gak pernah bahas spray atau arisan sama sekali. Arisan spray ini mungkin arisan ini Bang. Oh ada istilah-istilahnya ya? Iya. Oh berarti ini mungkin istilah yang gue belum tahu nih. Karena emang ada aja yang gue belum tahu, pras yang orang-orang DM ke gue gitu. Bang ada bahasa Jaksel baru gitu-gitu kadang. Dan ini lu belum tahu? Arisan spray belum tahu gue ya. Belum Arisan pernah dengar? spray. Kok lu ketinggalan dari kejakselan? Coba kita cari arisan spray. Spray. Gak ada.
Kalau nggak ada emang blow on berarti nih Oh orang ini ini. nih, jual spray anti geser. Nggak ada, ini dari Shopee semua. Itu tukang spray biasa berarti. Iya, lu ngapa sih Henry? Henry Ogista nih gimana sih nih? Mungkin dia nanya di Vindes kali nih. Salah Iya, akun iya, kali iya, lu. iya. Harusnya pertandingan ini buat Zenda nih lebih pas kan kayak. Malah tahu aku ada spray bodoh gitu kan. Salah kirim nih Pras. Tahu aku. Anjing sampai muncul tuh. Geser. Bagaimana menurut Bapak pengamat tentang fenomena nenek gayung? Oh iya. Ini iya, apa iya, nih? Iya. Nenek gayung itu yang di TikTok. Emang agak lumayan sering gua jadiin bercandaan juga. Nah, itu ngapain dia? Jadi dia Bukan hantu nih. Bukan. Jadi kan mandi lumpur tuh udah hampir setengah tahun lah ngetren kan. Ngetren sekali. Nah lama-lama orang Dan gue juga pernah ikut di tema. di tema. Di tema bareng Rispo Ah. gitu. Dan kita tuh setelah syuting baru deg-degan. Iya. Apa yang akan terjadi? Nah Ini apa? setelah mandi lumpur itu udah agak-agak mungkin orang bosen juga. Lama-lama mungkin TikToker ini menaikkan levelnya kayaknya harus nenek-nenek yang mandi lumpur sekarang gitu. Oh, nenek gayung ini yang dimandiin ya, yang rame itu iya. ya. Ada yang komen kayak kasihan kedinginan gitu-gitu kan. Ini dini hari bang gitu-gitu. Tapi sudah diklarifikasi sama orangnya. Ada yang bilang dia tidak menolak, memang nenek-neneknya mau gitu-gitu Iya, gue juga kan. mikir siapa tahu neneknya yang mau gitu. Iya. Siram iya. aku, nggak apa-apa. Emang gue mau Dan mati di air. Katanya emang dapetnya gede banget gitu, gue juga gak ngerti tuh. Katanya begitu. Lu nggak pernah live di TikTok dibayar gitu ya? Dikasih apa? Katanya Gift, mawar. gift, apa gift. naga? Apa singa? Singa paling gede. Singa. Nah gitu. Gua asli gua nggak paham gitu. Kan biasanya mereka tuh kayak satu koin saya guyur pakai satu gayung. Kalau misalnya 10 koin apa Guyur. mungkin pakai ember yang gede apa gimana kan. Oh, Terus gitu. yang komen tuh ada kasihan kayak kasihan mandi gitu sampai keriput gitu neneknya. Gue bilang itu emang ada keriput dari awal gitu kalau itu aja. Ya kasihan dinginnya. Kalau keriputnya emang udah asli gitu kan. Iya ya. Oh, nenek gayung itu ternyata yang dimandiin itu. Iya, sampai ada satu yang diundang ke acara TV kemarin. Satu, jadi sebenarnya diundang. Si orang TikToknya yang guyur neneknya. Si orang TikTok yang Yang punya akun? yang punya akun sama nenek-nenek yang mandinya gitu. Oh, itu neneknya asli atau Enggak, talent? Talent. Oh, talent ternyata. Talent. Wah, anjir. Jadi Genius dia, Bro. Kok dapat Gak konsep usah kayak gitu susah gitu untuk kan? ngajakin nenek-nenek yang ternyata bukan keluarga kan? Bukan. Nah itu dia maksud gue. Tetangga lah apa kalau mau nggak salah nggak gitu. saya bayar 4 juta, nenek saya guyur gitu. Iya. Kayak kocak banget gitu bahasanya. Saya siram, saya permalukan. Iya kan? Oh ternyata itu neneknya bukan. Bukan. Oh bukan neneknya. Nggak ada kayaknya yang memang akun asli nenek-neneknya tuh hampir nggak ada. Nggak gitu. ada ya Nggak pastinya. ada. Tapi neneknya dikasih uang ya. Dikasih duit. Ya, mau Persenan gimana? gitu kayaknya di sistemnya. Nah itu kan jatuhnya kerjasama ya. Kerjasama dan udah banyak nih. Jadi nggak cuma satu atau dua nenek, ini udah banyak kan. Banyak nenek-nenek lain Kan juga. akhir tahun tuh mau ada nenek gayung fest kalau nggak salah di mana. Acara off air Pras, acara off air. Iya, katanya mau buat closingan Sondernalin ya. Nenek gayung. Habis Salon Seven nenek gayung lah tuh lo tonton dah. Aduh anjir. Aduh. Ya gue kadang kalau udah begitu ceritanya ya mau gimana kalau mereka sudah kerjasama. Iya sebenarnya kalau neneknya mau juga kita ngebantah agak susah kan karena udah kemauan dia gitu kan. Iya, tapi walaupun terlihat agak jahat ya menurut Iya, gua. Kasihan seorang nenek-nenek. Cuma kalau neneknya mau gitu ngapain lagi gua? Daripada gua ke lampu merah. Iya. Panas-panasan minta-minta. Benar. Mending gua diguyur. Iya, mending gua Walaupun diguyur. sebenarnya sama-sama kocak. Dan yang bisa berhentiin cuma orang stop nonton harusnya itu kan. Iya, stop nonton. Ini masih Bukan banyak lu yang nonton, terus lu komen sebanyak-banyaknya percuma menurut gua. Iya, percuma. Kalau viewsnya masih banyak misalnya 300.000 ya, Iya. makin bertambah itu dia semakin semangat. Bodo amat dia sama komen. Iya bodo amat ya sama komen. Menurut gua gitu. Ya udahlah duit gua semakin banyak gitu. Stop nonton aja kalau lu kasihan Stop sama nonton. Kalau emang nenek-neneknya. kasihan beneran harus stop nonton. Iya, lagian kalau lu kasihan, ya kasih duit lah. Iya kan, lu sawer tuh 5 juta, 10 juta. Anjing nih orang, gua kasih nih 10 juta gitu. Berhenti nggak lu? Berhenti kayaknya tuh dia. Kalau 10 juta, sekali guyur 10 juta, tapi berhenti. Iya. Bisa jadi iya, kan, iya, iya, gitu. iya, iya.
Oke Nek, mantep Nek, semangat terus Nek. Gak apa-apa. Gak Jangan apa lupa, bikin komunitas lah, benar. bagus. Ya kan siapa tahu diundang ke Amerika. Iya, Kan kita nggak tahu sama mandi Erigo. mandi lumpur di sana kan belum lihat orang kan. Lumpur Iya. Amerika kan kita nggak tahu Mungkin bro. beda, iya. Apakah apa nyerap gitu? Lumpur hidup jatuhnya ya. Lumpur jatuhnya hidup, lumpur itu hidup kan ya. kita nggak tahu. Iya, masuk tuh di Amerika. Keluar di Ponorogo. Dari Bah Ahud. Anak Jaksel healingnya harus banget ke Bali ya, nggak bisa ke Pasar Minggu atau ke Ancol aja gitu. Nah, sebenarnya mungkin Ancol bisa tapi terlalu banyak ibu-ibu berenang pakai baju lengkap ya kalau di sana jadi ya lu mau healing malah ke distract kan kalau di sana kan tuh. Aroma rapikannya tuh kecium gitu. Iya. Benar. Iya, kenapa ya ke Bali ya? Tapi Dan lu sebenarnya sering nyebut-nyebut ke Bali. Jaksel healing ke Bali tuh udah berhenti dari 2020 tuh udah nggak lagi sih menurut gua kayak udah basi gitu. Lama-lama Jaksel ke Ubud terus bosen juga. Sekarang dia nyarinya kayak pulau-pulau terpencil yang kita nggak tahu gitu, Pras. Kayak pulau tapi apa di daerah namanya. Bali juga? Nggak harus di Bali, bisa di Pulau Seribu, cari yang kecil-kecil. Pokoknya semakin terpencil semakin semakin healing gitu. Berempat lah sama temennya, bertiga lah sama temennya gitu. Dan selalu ke pulau-pulau atau pantai ya, nggak ke gunung gitu, nggak pernah. Iya, selalu pantai. Kalau gunung kayak bukan healing, konteksnya kayak ya udah naik gunung biasa. naik gunung gitu. capek gitu. Kalau itu kan santai. Kalau gitu. pantai kan santai kan, gitu healingnya. Dan sudah tidak milih Bali lagi. Sudah tidak terlalu kayaknya sekarang. Baiklah, teman-teman, gua karena duta pariwisata dari Sumatera Barat, ya gua klaim aja diri gua. Di Padang itu banyak pulau-pulau terpencil yang bisa kalian datangi. Ada pulau Lu kira tahu beneran? banyak lah. Pulau Pagang, Pulau Pasumpahan, Pamutusan, Iya. banyak masih banyak lagi teman-teman. Dan itu gue bisa adu sama Bali sih gitu. Mungkin misalnya anak Jaksel selama ini healing pakai alkohol udah nggak mempan, nah coba rendang nih. Mungkin Nah dari coba situ. iya. Nah sayangnya di situ lu liburan emang syariah. Emang menurut syariah. gua. Lu nyari Jack di apa di situ Susah. ada tapi susah menurut gua. Apalagi daerah pantai itu gua rasa nggak ada. Jual Nggak bir ada. aja di pinggir jalan itu tidak sembarangan orang gitu ya, Kalau di susah Bali ya. kan kita bisa di mana aja. Iya, Kalau di benar. Padang ya coba rendang, dendeng gitu kan. Kapan lagi lu makan nasi Padang di pantai? Iya sih. Iya kan pulang-pulang nggak iya. mabok tapi kenyang kan bagus. Iya benar. Gitu buat anak-anak Jaksel boleh Tips dicoba. healing baru nih, tips healing baru. Gitu. Terus orang-orangnya lagi kalau tersinggung langsung dibuang biasanya. Oke. Geser. Oke. Jeki 27. Tolong tanyain Bang, pengalaman masa kecil paling memalukan apa? Paling masa kecil lumayan banyak gue memalukan Pras karena Salah satunya yang paling teringat sama lu. gua dulu itu jadi di SD gua tuh yang paling enggak ini aja kan dulu gua merpati putih Pras ya kan. Bela diri dulu gua. Oh lu ikut-ikut kayak gitu? Dulu iya. Oh, ada dong isi-isinya dong. Enggak ada. Merpati putih itu gua pernah lihat, bukan tapak putih, tapak suci atau apa gitu. Om gua gitu yang gurunya begini nih. Heeh. Terus dia gitu. Iya. Terus om gua, mental. Lah, Sakti kan? nah itu kan sakti. Gua waktu masih kecil tuh, wow, Pengen gitu. gua, Iya gitu. kayak ada kamehamehanya. Iya kayak ada Karena kamera-kameranya. gua seneng Dragon Ball kan, jadi gua datang terus gitu. Tapi anak kecil nggak boleh Pras. Oh nggak boleh waktu itu. Iya, Oh. susah dibodoh-bodohin. Oh, oke. Maksudnya Iya, dibodoh-bodohin di tongkrongan di tongkrongan gitu karena kan itu tuh kan ilmu gitu kan nggak sembarangan orang bisa untuk begitu. Nggak sembarangan orang bisa untuk iya, begitu. karena takutnya gue belajar ntar gue dibodoh-bodohin orang. Iya. Gitu maksud gue. Lurus. Iya. Lu masuk gitu. itu. Nah gue merpati putih. Nah dari dulu tuh gue emang olahraga tuh payah banget gue lah pas kecil lah gitu kan. Nah terus ujian naik sabuk nih dari putih ke warna apa lah gue lupa kan dia per sabuk kan. Iya. Yang paling tinggi tuh hitam kalau nggak salah. Tapi merpati putih kayaknya bukan hitam deh, karate yang hitam. Kalau merpati putih Apa pink. ya? Lupa gue. Enggak bukan juga. Apa? Kayak Masa lu lupa? Sabuk Eiger kalau nggak salah terakhir. Bukan. North Face. Nah, matahin besi setengah R dulu ujiannya. Besi. Besi yang hijau gitu.
Nah, gue kan sama keluarga gue kan. Pertama sepupu gue satu nih, ayo bisa. Terus dipaten kan. Patah. Terus semua tuh kayak, weh. Sorry, ini besi diginiin. Ditaruh dikit. Matahinnya? Gini. Oh, harus begini. Dak gitu. Patah. Sepupu gue percobaan pertama, patah tuh. Semua senang kan. Wah, nggak sia-sia kita latihan berapa bulan gitu kan. Oke. Terus sepupu gue yang lain patah lagi, abang gue abis itu kan patah lagi, tinggal gue terakhir nih. Iya. Wah, gue bilang headliner nih. kenapa gue closing gitu, gue pikirkan terus di awal. Headliner lu ya. Terus oke, siap. Gue pukul, gerak pun kagak, terus tuh besi gitu doang. Lu giniin? Ini bengkak. Enggak, gue kenanya ini. Kenanya harus di sini. Iya, tapi gitu. besinya nggak patah, mental gue yang patah di situ gitu kayak. Langsung hening tuh ruangan kayak wah tuh gue tensin ampun-ampunan itu. Berarti itu ada ilmunya dong lu begini, enggak? Keyakinan. Emang ada. Ada ilmunya. Dan kita udah dipersiapkan dari beberapa latihan sebelumnya, dari kayak pernafasannya, teknik lu gimana gitu-gitu. Foto gue gagal di situ. Bukan ilmu. Sialah kau bawa mega. Bukan ilmu teori pernafasan. Gue gak tahu nih. Bukan ilmu ya. Teori cara mematahkan ini. Cara mematahkan besi. Bukan ilmu. Saraka poko. Bukan ya. Iya. Tidak patah. Bukan gitu. Bukan ilmu yang begitu ya. Gue kira ini ilmu yang begitu. Banyak soalnya bocah-bocah yang kesini menceritakan ada ilmu lah. Kemarin Regen bisa ngeluarin orang kesurupan. Mindahin awan ke mana gitu. Gue nggak tahu gitu. Nah sekarang kan masa cerita lagi ada ilmu. Gue ilmu bela diri pada umumnya aja. Teknik ya. Teknik untuk ini gitu. Gue kirain lu ada di punggung lu di kita kasih kayak kemana pas gitu. Bukan. Lu tapi lu percaya ada begitu? Percaya. Lu percaya ya? Kayaknya sih percaya nggak ya? Ada. Misalnya di sini nih, gua pindahin ilmu gua Uza gitu. Lu percaya? Sakala kabah das. Lu sekarang udah bisa ngelihat orang lewat gitu. Kayaknya sih percaya sih, Bros. Kayaknya percaya Lu sih. percaya ya dengan itu tuh? Kenapa alasannya? Kayaknya pasti ada deh yang punya kekuatan lebih dari kita gitu kalau dia belajar ya ibaratnya kan. Iya. Dengan ilmu yang itu lu percaya yang das terus dia mental deng ke pohon. Itu gue percaya karena gue percayanya itu CGI kayaknya lebih. Enggak. Tapi pernah lihat? Nggak pernah secara langsung sih. Ya paling gue ngeliat dulu pelatih gue matiin besi itu kayak gampang banget, tapi itu kan karena emang dia udah latihannya udah lebih ini kan, bukan ilmu. Itu lu SMA? Gue SMP, SD. Buat persiapan tawuran SMA. Enggak juga. Belum tawuran dulu kan pas SD kan. Belum direncanakan dong. Dari Punjung. Bang, pernah dapat ancaman atau peringatan gak dari pemerintah tercinta kita ini? Kalau gini sih. Ini gitu. Enaknya di off air aja nih. Karena musim lagi mulai panas teman-teman ya. Banyak yang agak disadap. Jadi hati-hati ngomong begini. Iya. Janganlah. Iya. Punjung nih. Tapi pernah ada. Kayak masih banyak pertanyaan lain sih. Berarti takut durasi nih kan takutnya. Geser. Dari Tutut Rahmawati. Bang, kenapa podcast Kesel aja yang di YouTube nggak ngebahas pinggir jurang lagi, Bang? Nah, ini kayak masih temenan sama yang sebelum ini di pertanyaan ini. Mulai ke arah fase-fase ingin gue lupakan nih. Sebenarnya dikit-dikit mah masih Pras. Tapi gue sekarang tuh ngebahasnya yang nyokap lu sampai nangis. Iya kan. Kayak sekarang gue cuma jadi jokes aja dan gue ngebahas yang orang udah tahu gitu. Sebenarnya kayaknya kalau gue perhatiin, bukan gue yang lain juga gitu, kayak beberapa teman kita yang di somasi kan ada yang agak-agak overlap kan. Iya betul. Kayaknya tuh lebih bahaya dibandingin ngatain, lebih bahaya tuh bikin orang sadar dari yang orang tuh tadinya nggak tahu gitu. Iya. Itu lebih gawat lagi tuh. Ngasih tahu. Nah, gue udah nggak mau tuh ngasih tahu gitu-gitu. Dulu tuh. lu begitu. Dulu gue lumayan ngasih tahu. Kenapa nyokap lu sampai nangis? Berarti lu ngadu waktu itu? Atau nyokap lu juga main Instagram? Iya, dia follow dan dia lihat kayak kolom komentarnya kok banyak yang serem-serem hate gitu ya. Hate, dan mungkin kalau hate dari
orang biasa dia nggak terlalu takut kan. Tapi kalau hate dari orang-orang yang Orangnya langsung. orang yang dengan seragam-seragam. Ya, Oke, next lah, Pras. Berarti ada peringatan dari Sekali nyokap lu. doang. Pokoknya gue 2 kali lah. Gue salah ngomong, terus gue ngobrol sama orangnya damai gitu 2 kali lah sempat. Sampai ngobrol sama orangnya. DM-an. Disamperin lu? Enggak, di DM doang, minta maaf gitu. Akhirnya damai, ya udah gue janji nggak diulangin lagi ya. Ya udah gitu. Berarti lu juga dapat peringatan dari nyokap lu, udahlah bahas-bahas. Iya, udahlah bahas yang biasa-biasa Gak kuat, aja. Mama Oja. Gitu. Aneh-aneh. Gitu. Biasa. Dari Rio Chan. Bang Oza mamanya kan orang Padang. Coba ngomong Padang sama Wah, Bang Pras. nah gue tuh nggak bisa Dia banget ini gua. lahir dari Cibubur gua. Di Cibubur, emang udah lama di Jawa dia. Banyak banget teman-teman gue kayak gitu di Banyak ya? Padang yang akhirnya kuliah di Padang. Tapi dia nyokap bokapnya asli Padang. Lahir di Jakarta, kuliah doang di Padang. Banyak yang begitu. Oh, padahal Emang dia nggak asli bisa, Padang, jarang yang iya. bisa gitu. Susah. Tapi kadang ada juga yang paham bahasanya. Tapi nggak bisa Nggak bisa nyebutinnya ngomongnya. ya gitu. Gitu doang, Bro. Dah, nanti pengalaman pahit yang didapat awal karir sampai sekarang. Awal karir sampai sekarang, karir stand up nih maksudnya berarti ya. Ya, Ya paling itu tadi sih pas zaman-zaman teror itu doang ya. Sisanya kayaknya nggak ada yang gimana-gimana banget ya. kayaknya semua anak-anak stand up pasti ya pernah ada masalah dengan hal seperti itu. Paling pahit mah kalau stand up ya di awal-awal lah, Pras masih ngebom kan. Iya, Nggak lucu berbulan-bulan gitu kan lumayan mental juga tuh. Iya. Gue sekarang kalau banyak keselimpet gue langsung minta maaf. Misalnya ada orang nih notice omongan gue kurang masuk di hatinya mungkin karena gue terlalu banyak bercanda. Gue langsung minta maaf. Nah ini gue langsung juga minta maaf. Kemarin gue di Noise ngomongin orang siluet, pelukis siluet. Gue jadiin punchline karena waktu itu gue pernah nongkrong sama bini gue tiba-tiba. Pelukis siluet? Iya, jadi tiba-tiba dilukis aja. Oh nggak izin dulu. Nah itu ceritanya kenapa ada punchline. Gue lagi nongkrong nih mas gitu. Siapa yang minta anjing? Bukan, saya tidak merendahkan. Setiap pekerjaan, setiap komunitas atau setiap apapun pasti punya oknum menurut gua. Mungkin ini oknum gitu, iya oknum kan? pelukis ya. Iya, tidak merendahkan. Punchline saya itu semuanya ya jujur. Ya jujur aja. Gua lu lagi nongkrong sama bini lu tiba-tiba dia dari jauh gini. Gua tuh udah parno. Dia ngapain sih ngeliat gua? Masih lukisan nih. Tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba gede lagi segini. Maksud gua kan naik pesawat gitu. Bukan barang lu doang yang gua bawa gitu. Gini-gini di pesawat nih. Mana taruh ya? Susah gitu. Bukan merendahkan teman-teman siluet. Saya senang dengan seniman apapun, pelukis. Seniman apapun, pelukis. Gua pun juga senang ngegambar gitu. Gambar hidup orang. Dan bener yang tadi kan, ini yang kayak lu bilang itu kan oknum pelukis gitu. Maksudnya tidak semua pelukis adalah pelukis siluet gitu kan. Iya, betul. Karena ada juga pelukis yang mantan presiden gitu kan. Oke. Kenapa lu meyakinkan untuk cukur rambut lu sama Muslim? Sebenarnya motivasi lu apa dari Hafiz? Nah, iya. Kalau yang pertama itu memang apa tuh? Tapi kalau sekarang sebenarnya dia udah ada barbernya asli gitu kan. Iya. Yang terakhir gue kesana tuh ini nih gue potong di sana tapi ada barbernya yang beneran gitu. Iya, ada tukang cukur aslinya. Ada tukang cukur aslinya gitu. Dan Muslim pun tukang cukur asli menurut gua. Sebenarnya kan. Mungkin lu tahu, mungkin baru tahu karena Muslim bareng-bareng sama Coki akhir-akhir ini. Mungkin ya berapa tahun ini. Gua taunya emang dari dulu. Ya, dari dia tolol gunting, tapi dia pedenya luar biasa emang Muslim. Dulu tuh pernah Yuda Keling. Nah, iya. dia potong itu model kecoa waktu itu. dan kelingnya pun suka. Kelingnya pun suka. Mungkin lo scroll Instagram Muslim itu ada Yuda Keling dipotong poninya kayak Bezita gitu. Terus si kelingnya ke tengah ya. Keren gitu. Gua nggak tahu dia menyenangkan hati Muslim. Tapi terkadang kalau kita ngelihat kurang dan kita bilang oke, itu kadang kita jahat sama teman kita. Mendingan jujur kan. Mending jujur, bro. Ini kok gitu. Tapi emang faktanya kalau kita ke tukang cukur, kadang kita nggak bisa komplain. Betul. Kalau udah di tangan dia tuh kepala. Bener. Iya, kepala kita udah di tangan dia nih. Kan, Bang, kayak gini ya Bang ya. Tolong kayak gini. Siap, Bang, tolong. Oke. Nah, setelah itu habis tuh. Anjing kok digituin. Tapi kita nggak bisa ngomong.
Gimana deh? Hah, bagus. Iya. Iya kan? Iya benar. Nggak tahu Dulu kenapa. gitu. Makanya gue gondrongin rambut gara-gara wah banyak kecewa gue sama tukang cukur rambut karena Iya. di Padang tuh nggak terlalu banyak barber yang bagus menurut gue. Oh, dikit ya. Barber banyak gitu ya, tapi yang bagus yang tuh bagus dikit. mungkin gue belum datang. Iya, Mungkin iya. di saat itu gue mungkin salah, mungkin Itu dia pun juga oknum barber ya, bukan semua barber. benar kan ada emang sekolah sama yang emang dia merasa bisa. Iya, Nah ini kan iya. oknum menurut Oknum, gua oknum. orang yang merasa bisa gitu. Oknum. Mungkin dia dulu SMP cak. Oh oke bro. Nah dia merasa kayaknya karir gue dicukur rambut deh. Iya. Nah ini yang salah. Gak cuma lu sekali lu langsung buka barbershop, jangan juga. Iya itu hati-hati teman-teman. Iya, Menurut iya, gua. Nah iya, lu iya. motivasinya apa? Nah walaupun memang gua yang pas terakhir gua potong sama Muslim itu hasilnya gua puas. Puas. Tapi mungkin karena gua udah beberapa kali, sekarang gua setiap gua potong rambut, langsung penonton gua kayak di USS Fit gitu atau di TikTok gua tuh selalu mereka ngeklaim rambut gua mirip siapa gitu. Kayak gua waktu itu gue potong French cut bang gitu kan. French cut kan banyak lah orang French cut Banyak kan. banget. Tapi cuman gue yang di komen kayak bang, kenapa lu potong kayak Kim Jong Un gitu kan? Bukan Oh di situ yang orang pertama, gua. yang pertama banget ya. Itu emang Kim Jong Un bro. Coba, kayaknya itu waktu nggak lama lu potong lu kesini Iya, ke PWK iya, kan. iya, Makanya iya, gua, iya. wah rambut lu dipotong Muslim ya? Iya. Waktu iya, itu iya, gitu, iya. mungkin agak kedalaman ya. Agak kedalaman. Bukan ke Friends tapi ke Taliban. Taliban kan. Yang Iya, Muslim. iya, gitu. iya, Gua iya. boleh minta rokok lu nggak? Boleh. Lu ini sponsor ya? Gua ada konten waktu itu memang Ada konten? beberapa episode gitu. Gokil. Geser. Bang Oza, ritual sebelum tidur lo sebagai orang Jaksel apa dari Price? Wah, kalau gua pribadi sih mungkin langsung tidur ya. Tapi kalau ritual Jaksel sebelum tidur ya nyelimutin FWB kita gitu kan. Karena tinggal bareng, sebelum ada KUHP, tinggal bareng banyak tuh. Sebelum ada KWP ya? Belum ada KUHP. Sekarang udah pada berhenti lah, teman-teman gue juga udah pada tobat kayaknya. Iya, bahaya, bro. Enggak lah, langsung tidur lah gue. Tidur langsung tidur lo? Langsung tidur lah. Ya cek-cek TikTok gitu-gitu lah biasa Sampai ketiduran? lah. Sampai Lu ketiduran. biasanya tidur tuh emang harus megang HP sampai capek gitu? Gua enggak ya, gue main HP terus baru gue taruh gitu. Udah ngantuk baru lu taruh? Oh, baru ngantuk baru Sama, taruh. gue juga begitu. Karena gue tuh udah, gue nggak tahu penyakitnya apa, boleh di komentar teman-teman. Gue kalau tidur langsung tidur gak bisa, jadi banyak di kepala gue tuh. Jadi harus ngeliatin, nah Sambo lah, tayangan Sambo, sumpah itu obat tidur anjing, obat tidur. Sidang ya, Sidang yang persidangan ya, sejam iya. 2 jam itu tonton. WWK malah bikin gue ngakak. Iya, Gak iya, bisa iya, tidur nggak tuh. bisa. Gue pernah tuh nonton Jangan apa, komedi memang. Ketulungan nonton 3 episode apa 4 episode kan 4 jam anjir. Iya, Wah, iya, udah jam iya, 6 iya, pagi iya. anjir. Iya, 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 Jam iya, 11-nya, jam 12-nya kesini. Kocak. Nah nonton Sambo tuh baru Sambo gua tuh yang ngantuk. waktu itu di TikTok banyak banget karena video-video sidang dia kan. Gue juga Iya. nontonin tuh full ya kan. Kalau lu juga megang HP berarti? Megang HP juga, Sampai juga. ngantuk? Sampai ngantuk. Katanya ada penyakitnya tuh teman-teman. Iya kan? Harusnya kita nggak perlu main HP dulu udah bisa ngantuk gitu Dulu kan. kan begitu. Begitu Iya. aja tuh tidur langsung tidur. Belum ada Sekarang HP nggak ya. bisa. Susah anjir. Geser. Zaski Dams. Selain Gemini, zodiak apa yang bangsat bang? Gemini doang. Gemini lagi Gemini nih plusnya. lagi anjir. Kemarin kita sempat bahas Gemini kan. Gemini, iya, Tapi iya, 2023 tuh Gemini tuh lebih baik katanya, Bro. Oh. Emang putarannya di 2023 tuh Gemini tuh berubah. Iya. Karena kayaknya Gemini di 2023 itu katanya akan lebih nggak ketahuan selingkuh kalau nggak salah. Iya, Gemini. Geser. Dari Fahriadam. Ya. Oza kapan bikin special show stand up-nya? Nah gue pernah dengar dari MLI lu mau dibikinin special show. Iya, gue sebenarnya pengennya tahun ini sih Pras, kalau bisa ya. Kalau ngobrol kayak tengah tahun atau akhir tahun gitu lah ya kan. Sendiri? Pengennya, karena gue tuh pengen supaya ngebuang materi terus gue nulis dari awal lagi gitu. Iya, Karena iya, katanya iya. gitu kalau lebih Iya, spesial betul. kan. Gue pengennya kayak gitu tuh. Gue juga nyiapin di bulan Juni rencana special show lagi. Juni nih. Iya, tapi emang iya sih ketika kita habis special show
ada niat lagi untuk bikin special show. Pengen lagi Bon. Iya, katanya. karena kan vibe-nya enak gitu. Dan materi sejam itu yang ngulang lagi lu. Dari nol lagi Iya, kan. dari nol lagi. Tour lagi Itu. belum, Bro? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Iya, masih Spesial aja. ini PWK. Jadwalnya padat banget. Daniel Lamsyah. Bang Oza kalau mau masuk klub di Kemang periksa KTP enggak? Wah, masuk nih klub di Kemang ya, Iya, diperiksa ini orang KTP. Payakumbuh kayaknya nih. Apa? Orang Payakumbuh mau main ke Jaksel kayaknya. Klub di Kemang diperiksa KTP apa enggak ya? Enggak deh, kayaknya nggak terlalu Enggak ya? peduli kayaknya kalau orang Kemang dengan usia ya. Open minded kan di sana kan. Iya. Masuk aja sih kayaknya. Asal jangan rusuh. Asal jangan rusuh. Iya. Bebas. Iya. Oh, ngapa sampai KTP sih diperiksa nih? Makanya. Lu di mana sih anjir? Dugem di mana? Abis. Oke. Gokil. Oza, tadi obrolan terakhir kita mau ngulik dikit nih. Katanya lu mau dibikinin show bertiga langsung sama Sastra, Jadong sama lu. Kalau nggak salah, iya. Nggak jadi itu. Itu juga belum tahu gue jadi apa nggak. Tapi kalaupun jadi, kayaknya gue tetap pengen ada yang gue sendiri, misalnya keluar kota, misalnya ke Bandung kayak apa ke Bali gitu kan. Iya. Nah itu gue sebenarnya kalau misalnya tour juga, kayaknya gue baru berani di 3 kota itu aja tuh, Pras. Bali, Bandung, Jakarta. Kenapa gitu. Bali? Karena gue udah pernah bikin kayak acara sama podcast di sana. Gue pernah bikin ya, orang adalah yang datang Antusias tinggi di situ. lumayan, dan gue ada jokes lah tentang Bali, tentang Bandung tuh ada gitu. Cobalah ke Pariaman gitu. Nah takutnya pas gue datang siapa nih gitu. Syekh mana nih? Tepuk tangan dong buat Oza teman-teman. Thank you. Terima kasih Oza. Ini Mantap. ada merch buat lu dari PWK. Gokil. Nih, Sari Yanti. Yanti itu ada sarinya. Oh gitu. Nah, makanya buat teman-teman yang pengen juga silakan beli di sini di toko Yanti, tersedia di mana aja. Maksudnya di mana aja tuh nggak di Blok M belum ada. Di online. Di online maksudnya. Iya. Silakan beli di sini teman-teman, ada PWK dan PWK doang. PWK doang, Adanya PWK PWK doang. doang. Apa, PWK Playlist dulu? lain nggak laku anjing. Oh program sebelah ya. Program sebelah Iya, tuh. iya. Ya Allah, sampah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen siapa lagi yang harus kita undang. Terima kasih Oza. Thank you, Pras. Sampai Thank you ketemu semuanya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.